Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini anak-anak sekalian, sini kembali kita pada jam pertama akan mempelajari bahasa Indonesia yaitu tentang metamorfosis nyamuk. Cuman sebelumnya kita disuruh untuk membaca dan kemudian memahami apa itu isi daripada tentang masalah metamorfosis nyamuk tersebut. Baiklah, akan Bapak jelaskan tentang pengertian metamorfosis nyamuk. Seperti kita ketahui bahwa metamorfosis nyamuk itu artinya adalah perkembangbiakan nyamuk. Bagaimana nyamuk berkembang biak. Dulu kan kita berbicara tentang masalah metamorfosis makhluk hidup. Nah, termasuk diantaranya adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Dulu sudah Bapak jelaskan tentang metamorfosis makhluk hidup tersebut. Sekarang kita belajar masalah metamorfosis nyamuk. Metamorfosis nyamuk itu sebagaimana kita yang ketahui bahwa itu ada beberapa hal seperti yang Bapak tulis ini. Tapi sebelumnya kita ketahui bahwa nyamuk juga merupakan hewan yang berkembang biak secara bertelur. Ya, nyamuk juga berkembang biak secara bertelur. Banyak lagi binatang-binatang yang berkembang biak dengan bertelur seperti ayam, itik, kemudian apalagi namanya angsa, kemudian ikan juga termasuk bertelur ya, bertelur dulu baru menetas karena telurnya timbul berada di permukaan air. Nah, dalam hal ini metamorfosis nyamuk itu adalah bentuknya bertelur. Nah, bertelur seperti yang Bapak video ada ini, bertelur. Kemudian setelah bertelur, itu bentuknya kemudian lagi di permukaan bumi lalu pecah menjadi jentik-jentik. Jentik-jentik nyamuk. Nah, jentik-jentik nyamuk itu dinamakan dengan tempaya. Ya, tempaya. Jadi tempaya itu adalah jentik-jentik itu namanya tempaya. Di dalam jentik-jentik tersebut caranya adalah untuk mencari makan itu dia disebut dengan pupa. Ya. Pupa ini mencari makan hingga menjadi pupa. Dia mencari makan bertelur, kemudian jentik-jentik mencari makan di permukaan air, lalu dengan mencari makan hingga tumbuh, jadi namanya adalah pupa. Pupa ini ada dua macam, yang bentuknya diam ya atau tidak bergerak ya, dan juga pupa yang berpindah. Tapi itu dikarenakan gerakan air. Jadi bisa diam, tidak bergerak pupa ini yang berada di permukaan air, juga bisa berpindah, itu dikarenakan adalah karena gerakan air. Nah, setelah diam, tidak bergerak, kemudian itu bergerak, berpindah menjadi yang digerakkan oleh air, lalu menjadilah seekor nyamuk. Kalau telurnya banyak berarti namanya nyamuk. Kalau telur satu aja berarti nyamuk. Kalau telur jadi olehnya pecah menjadi nyamuk. Oke. Kemudian selama menjadi pupa, seperti yang Bapak jelaskan tadi, itu akan bergerak, akan diam dan tidak bergerak. Nyamuk dewasa, tapi nyamuk yang berkembang biak tadi adalah itu nyamuk betina, bukan nyamuk jantan. Seperti juga sama dengan manusia, itu adalah betina yang melahirkan ataupun bertelur. Nyamuk dewasa akan mencari genangan air untuk berkembang biak. Jadi nyamuk ini mencari air untuk berkembang biak. Tapi apa? Air yang tidak air yang tidak mengalir. Jadi nyamuk ini biasanya berkembang biak kepada air yang
tergenang dan tidak bergerak. Seperti contoh misalnya nyamuk demam berdarah itu kan senangnya di tempat solokan-solokan, di kotoran-kotoran, dan ada air yang bersih di sana. Akhirnya kan setelah kotoran-kotoran lalu bersih jernih, nah disitulah nyamuk-nyamuk berkembang biak, baik itu nyamuk biasa ataupun nyamuk demam berdarah. Oleh karena itu, kita harus menjaga kebersihan agar terhindar kita semua dari segala penyakit, dari gigitan nyamuk. Dan apabila rumah kita bersih dan menjaga kebersihan dimanapun, maka tidak akan terkena penyakit. Karena nyamuk ini adalah berada di tempat kotoran-kotoran air yang banyak sampahnya, yang bau dan sebagainya. Jadi kalau kita bersih di rumah tidak ada genangan-genangan air, tidak ada kotoran-kotoran, baik sampah, kotoran-kotoran plastik, kotoran-kotoran tanah dan sebagainya. Jadi nyamuk ini berkembang biak dan bertelur karena adanya air yang tidak mengalir atau tergenang dan air itu bersih. Ya, air itu bersih. Lalu di sanalah berkembang biak. Coba kalau kita lihat seperti yang dulu pada musim demam berdarah, setelah hujan lalu ada air tergenang, kotor airnya semula kan, kemudian setelah itu bersih. Nah, disitulah dia berkembang biak. Seperti di akuarium ikan itu, hati-hati tuh. Itu di sana banyak nyamuk nanti kalau tidak dibersihkan. Jadi harus dibersihkan paling tidak itu adalah 3 kali dalam seminggu. Artinya dalam seminggu itu 3 kali, misalkan Senin, Rabu, dan Minggu. Jadi itu harus diperhatikan cara membersihkan tempat lingkungan kita. Oke, demikian dulu yang mau menjelaskan untuk pelajaran pertama ini. Mungkin kita lanjutkan nanti pada pelajaran yang pada jam setelah pelajaran setelah pelajaran pertama ini kan tematik, kemudian ada pelajaran yang lain lagi, dan setelah itu pelajaran tematik lagi. Oke, demikian. Silakan jawab soal pada halaman 71. Pada halaman 71 ini silakan tulis soal halaman 71 1 sampai 5 aja ya. 1 sampai 5. Yang ABC-nya halaman 71 1 sampai 5. Demikian. Selamat mengerjakan, selamat belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.